Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan PPH pasal 25, 28, dan 29. Sebenarnya dulu itu ada PPH pasal 27, tapi sudah dihapus gitu ya, sehingga sekarang urutannya itu tinggal 25, 28, dan 29. PPH pasal 25 itu adalah angsuran PPH 21. Ya, perlu kalian ketahui bahwa PPH pasal 25 itu adalah angsuran pajak. Jadi misalnya wajib pajak badan. Nanti setiap akhir tahun itu dia kan harus menghitung berapa besarnya PPH 21 yang terutang. Kan gitu. Kemudian dia harus melaporkan paling lambat bulan April sampai dengan akhir April, kan gitu untuk badan. Kalau untuk orang pribadi paling lambat kan Maret. Gitu. Nah, PPH pasal 25 itu adalah angsuran. Angsuran supaya ketika dia melaporkan PPH pasal 21 itu kemudian tidak terdapat kurang bayar yang sangat besar. Kalau misalnya dia tidak mengangsur, itu kan ada kelemahannya. Yang pertama, bagi negara, kalau misalnya perusahaan itu ataupun orang pribadi tidak mengangsur pembayaran pajaknya, dia kan tidak akan dapat penghasilan. Lalu negara kan tidak bisa berjalan kalau tidak dapat uang. Kan gitu. Oleh karena itu, meskipun PPH pasal 21 baik untuk orang pribadi maupun badan itu dihitung dalam kurun waktu 1 tahun, tetapi angsurannya harus dibayar setiap bulan. Nah, kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu biasanya kan sudah dipotong oleh pemberi kerja. Kalau dia memang penghasilannya itu dari pemberi kerja atau dia bekerja sebagai karyawan, gitu ya. Kalau misalnya dia menjalankan pekerjaan bebas itu kan contohnya buka praktek sendiri, akuntan dan seterusnya gitu ya. Itu juga ada hitungannya sendiri. Gitu ya. Tadi kan sama kelompok sudah disinggung dan juga tadi ada yang sempat bertanya. Gitu. Nah, jadi untuk PPH pasal 25 itu adalah angsuran pajak. Begitupun bagi pembayar pajak, kalau misalnya dia nanti harus membayar sekaligus di akhir, mungkin dia akan merasa berat, gitu ya. Tapi intinya nanti kalau misalnya tidak ada angsuran pajak, kasihan dong negara tidak dapat pemasukan. Masa iya nanti bayar gaji PNS hanya di tahun berikutnya, kan tidak mungkin. Kemudian PPH pasal 28 itu adalah pajak lebih bayar. Jadi kalau angsurannya dengan perhitungan PPH 21 yang terutang, itu kan nanti akan diselisihkan. Oh, kalau banyak angsurannya berarti ada lebih bayar, 28, pasal 28. Tapi kalau misalnya angsurannya itu masih di bawah PPH terutang, itu nanti akan ada PPH pasal 29, yaitu kurang bayar. Nah, satu persatu kita akan membahas. Ini sudah. Nah, kalau misalnya ini ya, PPH pasal 25 itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya masa pajak untuk Januari, paling lambat membayarkannya itu adalah tanggal 15 bulan
Februari. Jadi seperti itu. Kalau misalnya dia lebih dari tanggal 15 itu nanti dia kena denda 2% ini, gitu ya. Kalau sekarang perusahaan itu bayar pajaknya sudah semuanya secara online, gitu ya. Karena lapornya kan juga secara online. Nah, jadi PPh pasal 25 itu untuk wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Karena sebenarnya PPh pasal 25 itu kan angsuran PPh 21 gitu ya. Sehingga karena kita itu sudah tahu bahwa PPh pasal 21 itu tarifnya macam-macam. Kalau untuk UMKM itu kan yang pakai tarif 0,5% atau 0,5%, dia kan gampang karena dia kan setiap bulan bayar, ya kan? Dia kan setiap bulan bayar sesuai dengan omset bulanannya, kan gitu. Nah, untuk wajib pajak badan yang pakai tarif pasal 17 yang 25% setiap tahun dari PKP yang sekarang sudah berubah menjadi 22% dan nantinya akan turun lagi menjadi 20%, yaitu PPh 21-nya ngitungnya berdasarkan tarif itu. Jadi menyesuaikan dia perusahaan yang mana. Gitu ya. Termasuk kalau yang dapat fasilitas itu juga perhitungan PPh pasal 25 itu kan berdasarkan SPT yang dilaporkan tahun lalu kemudian dibagi dengan 12. Tentu dikurangi terlebih dahulu dengan kredit pajaknya. Gitu ya. Kalau orang pribadi ada 21, 22, 23, 24 baru dibagi 12. Kenapa kemudian SPT tahun lalu yang dijadikan acuan? Karena kan kita itu angsuran. Angsuran itu kan kita belum tahu sebenarnya pajak terutang yang sebenarnya itu berapa. Kan belum tahu. Ya. Jadi pajak terutang yang sebenarnya belum tahu, sehingga kita menggunakan perkiraan memperkirakan kira-kira penghasilan tahun ini akan sama dengan penghasilan tahun lalu. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, lalu dibagi 12 karena angsuran PPh 25 tadi angsuran PPh itu yang PPh pasal 25 dibayar setiap bulan. Ya. Jadi kemudian gini, kita kan biasanya lapor SPT untuk badan itu biasanya di bulan April. Sehingga bulan Maret, bulan Mei, Juni, Juli, dan seterusnya, itu angsuran pajak yang kita bayarkan ya sesuai dengan yang sudah kita laporkan di bulan April itu dibagi dengan, setelah dikurangi kredit pajak ada PPh 22, kemudian 23 yang dipotong pihak lain, kemudian PPh pasal 24 ini yang kredit pajak luar negeri yang bisa diperhitungkan dibagi dengan 12 itu. Jadi ini adalah untuk menghitung besarnya angsuran pajak. Contoh soalnya sudah jelas, nanti silahkan dipelajari sendiri. Kalau untuk wajib pajak baru, artinya dia baru mendirikan perusahaan, itu pada tahun itu tidak diwajibkan untuk membayar angsuran pajak. Jadi baru nanti mulai ngangsur itu tahun berikutnya. Kalau misalnya dia pada tahun pertama itu laba. Termasuk kondisi-kondisi tertentu, kalau misalnya ada pemekaran usaha, kemudian ada merger dan seterusnya. Tapi prinsipnya angsuran PPh yang dibayarkan bulan ini itu biasanya akan mengacu kepada bulan lalu, disamakan dengan angsuran PPh bulan lalu dan seterusnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini dalam kondisi tertentu yang berhak atas kompensasi, misalnya
kemarin-kemarin masih ada rugi kan bisa dikompensasikan. Nah, itu untuk besarannya PPh pasal 25 itu ngitung seperti biasa. Jadi di sini ditulis sama dengan PPh yang dihitung atas dasar jadi rumusnya sama gitu ya, rumusnya sama. Begitupun dengan yang memperoleh penghasilan tidak teratur. Nah, kalau yang lewat batas waktu itu apa namanya juga diatur di sini. Jadi sama dengan bulan sebelum penyampaian SPT. Lalu kalau misalnya tadi angsurannya ternyata menyebabkan angsuran bulanan sebelum pembetulan itu lebih bayar, maka berlaku surut. Nah, ini kan berlaku surut. Berlaku surut itu artinya apa? Angsuran PPh yang sudah dibayarkan sebelumnya yang ternyata kurang bayar kan? Nah, itu kurang bayarnya juga harus segera dibayar dan kena denda 2%. Nah, itu maksudnya berlaku surut itu seperti apa? Lah, pembetulan SPT itu kan diperkenankan. Maksudnya pembetulan itu misalnya pada bulan April pada saat dia melaporkan SPT itu sudah laporan. Kemudian ternyata ada penghasilan yang belum dilaporkan misalnya, sehingga menyebabkan pajak yang harus dibayar itu lebih tinggi. Nah, otomatis dia kan bayar pajak dan juga untuk perhitungan PPh pasal 25-nya akan naik. Nah, yang sudah terlanjur dibayar angsuran PPh ini maka harus ditambahi sesuai dengan kurangnya berapa dan kekurangannya itu kena denda 2%. Biasanya akan ada tagihan. Termasuk ketika terjadi perubahan usaha dan seterusnya, gitu ya. Kalau untuk BUMN dan BUMD itu berdasarkan ngitung PPh 25-nya berdasarkan RKAP. RKAP itu adalah anggaran gitu ya. Anggaran yang sudah disahkan menurut RUPS. Jadi bagi BUMN dan BUMD biasanya mereka awal tahun itu akan ada RUPS untuk mengesahkan anggaran ini, anggaran yang dinamai dengan RKAP. Di situ kan ada perkiraan labanya berapa, kan gitu. Nah, sehingga nanti berdasarkan RKAP ini PPh pasal 25-nya akan dihitung dari RKAP itu. Nah, untuk bank juga ada ketentuannya yaitu dari laporan yang disetorkan ke OJK. Untuk yang masuk bursa itu kan mereka harus mengirimkan laporan triwulanan. Nah, itu juga nanti untuk PPh 25-nya itu juga mengikuti laporan yang disampaikan setiap 3 bulan itu. Kemudian, nah ini untuk pengusaha tertentu juga sudah ini ya, tinggal dia pakai tarif yang mana. Sebagian besar itu memilih tarif ini yang mudah, 0,5% dari omset. Ya. Nah, lalu untuk tadi sempat ada pertanyaan, apakah PPh pasal 25 itu bisa dikurangi karena kan kita ngitungnya berdasarkan perkiraan, tetapi kemudian berjalannya waktu, misalnya, ternyata pendapatan kita itu menurun drastis karena ada corona. Kemudian sudah pasti labanya itu akan turun. Nah, ini bisa PPh pasal 25 itu kemudian diajukan keringanan. Syaratnya yang pertama sudah berjalan 3 bulan. Jadi kalau misalnya perusahaan mau ngajukan pengurangan tapi masih bulan Februari belum bisa. Jadi Januari, Februari, Maret, April itu baru bisa mengajukan permohonan untuk pengurangan PPh pasal 25. Kemudian
yang kedua, mengajukan ini juga ada proyeksi laporan keuangan yang menunjukkan bahwa memang ada penurunan pendapatan yang berakibat terhadap penurunan laba, gitu ya. Biasanya sih sampai kalau ada penurunan sampai 70%, kemudian bisa juga kalau misalnya berdasarkan perhitungan itu ternyata selama 3 bulan dia membayar PPh pasal 25 itu ternyata sudah nutup atau sudah diprediksi terjadi kelebihan pembayaran pajak, itu bisa mengajukan keringanan, gitu ya. Kemarin waktu tahun 2020 awal mula corona itu banyak sekali yang mengajukan pengurangan PPh pasal 25 ini. Nanti AR akan ngitung, akan melihat proyeksi kita dan juga akan melihat kemarin mereka bayarnya berapa dan kira-kira industrinya apa. Kalau pakaian misalnya garment dan seterusnya itu kan dia terkena dampak corona. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan farmasi dan seterusnya kan tidak terlalu. Mungkin bahkan dia justru di masa corona itu penjualannya akan meningkat. Nah, itu AR nanti yang akan memeriksa gitu ya, yang akan ngecek permohonan kita ini gitu ya. Nah, ini sudah tadi. Kemudian 28 itu nanti kalau misalnya ada kelebihan pembayaran pajak. Nah, atas kelebihan pembayaran pajak ini kan namanya lebih bayar, itu bisa direstitusikan. Restitusi itu diminta kembali. Berarti nanti negara akan menyetorkan uang ke perusahaan atau ke perorangan yang terdapat kelebihan pembayaran pajak. Atau bisa dikreditkan dengan utang pajak. Gitu ya. Atau bisa untuk nanti bayar pajak-pajak yang berikutnya, itu bisa. Kalau terjadi kurang bayar, maka ya harus segera membayar pajak. Nah, jadi itu gampang sekali terkait dengan PPh pasal 21 dan 25, 28 dan 29 gitu ya. Nah, kurang bayar sama lebih bayar itu adalah perbandingan antara angsuran yang sudah kita bayarkan dengan pajak terutang yang seharusnya. Karena kan ada kredit pajak. Jadi PPh pasal 22, 23, termasuk PPh pasal 25 yang kita angsur itu kan akan kita hitung di sini. Sehingga ada kurang bayar ataupun lebih bayar. Jadi itu terkait dengan materi PPh pasal 25, 28 dan 29. Saya pikir sudah cukup jelas gitu ya. Kelompok yang presentasi tadi juga sudah cukup baik dalam menjawab pertanyaan. Itu Bu Betty akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.